Pemirsa, kami awali breaking news dengan informasi terkini dari rekan kami yang berada di posko evakuasi Nanggala 402 di Banyuwangi. Reno Reksa, selamat pagi Reno. Reno. Baik Reno, hingga pagi hari ini di posko evakuasi apa update terkini dan bagaimana persiapan yang dilakukan oleh jajaran terkait mengenai rencana pelabuhan Ketapang yang dijadikan posko evakuasi KRI Nanggala 402. Reno. Ya, Eva, sampai dengan saat ini pukul 7:08 waktu Indonesia Barat masih belum terlihat adanya tanda-tanda persiapan yang dilakukan oleh beberapa instansi terkait di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari keterangan Kadis Penal TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Julius Wijoyono mengatakan bahwa Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ini akan menjadi salah satu lokasi evakuasi atau posko untuk pencarian kapal selam yang mengalami hilang kontak, yaitu KRI Nanggala 402. Karena memang selain di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, ada juga satu titik lainnya yang dijadikan titik evakuasi, yaitu Pelabuhan Gilimanuk di Pulau Bali. Jadi ada dua lokasi, Eva, berdasarkan keterangan sementara yang kami dapatkan untuk dijadikan titik evakuasi pencarian KRI Nanggala 402. Sekali lagi kami ulangi, yang pertama adalah Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan yang kedua adalah Pelabuhan Gilimanuk di Pulau Bali. Namun kalau kami tadi sempat memantau di Lanal Banyuwangi yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer sebelum Pelabuhan Ketapang, kalau dari arah Surabaya ini juga sudah di standby-kan atau disiagakan beberapa mobil ambulans yang berukuran cukup besar. Kami masih belum mengetahui apa kegunaan dari mobil ambulans tersebut yang sudah disiagakan di Lanal Banyuwangi tersebut, karena memang secara ukuran juga berbeda dengan ambulans yang biasa digunakan. Kemudian karena memang sampai dengan saat ini kami masih terus berupaya untuk mendapatkan keterangan dari pihak terkait, utamanya dari kawan-kawan TNI Angkatan Laut. Baik itu terkait dengan penerapan atau dijadikannya Pelabuhan Ketapang Banyuwangi sebagai posko evakuasi, kemudian ataupun juga dengan bagaimana upaya-upaya pencarian yang dilakukan, alat-alat apa saja yang dikerahkan nantinya jika sudah ada kabar baik terkait dengan lokasinya. Karena memang tadi pagi, Eva, perlu kami sampaikan juga bahwa saya sempat melalui pesan singkat bersama dengan Kadis Pen TNI Angkatan Laut Laksma Julius Wijoyono. Saya sempat menanyakan apakah betul ada gelombang sinyal dari KRI Nanggala 402, karena memang sudah ada beredar kabar tersebut. Namun hal itu dibantah oleh Kadis Penal bahwa upaya pencarian sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dan belum ada gelombang sinyal yang terpancarkan dari KRI Nanggala 402. Kemudian kami spesifikkan apakah memang upaya pencarian ini masih berfokus di sekitar 60 mil atau 95 kilometer, dan dibenarkan, hal tersebut dibenarkan oleh Kadis Penal Laksma Julius Wijoyono bahwa upaya pencarian ini masih difokuskan di jarak 60 mil atau setara dengan 95 kilometer. Hal lain yang perlu kami review lagi bahwa kemarin tanggal 21 April 2021 kurang lebih pada pukul 03.00 atau 3 dini hari, kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang kontak. Dan sejak saat itulah upaya pencarian langsung dilakukan oleh teman-teman TNI Angkatan Laut menggunakan beberapa KRI yang kemarin juga terlibat dalam simulasi dan hasilnya masih nihil. Kemudian kemarin pada tanggal 21 April kurang lebih pada pukul 7 pagi menggunakan pantauan udara didapati di lokasi 60 mil dari garis pantai tersebut ada tumpahan minyak. Dan tumpahan minyak itulah yang kemudian menjadi penanda bagi tim pencari untuk bisa memfokuskan pencarian di lokasi tersebut, tentunya dengan radius tertentu
Dan berapa radius yang akan digunakan, berapa kilometer radius yang akan digunakan untuk dilakukan upaya pencarian, inilah juga Eva yang masih kami nantikan jawabannya dari teman-teman TNI Angkatan Laut, karena ini masih halnya terkait dengan upaya pencarian KRI Nanggala 402. Kemudian di dalam KRI Nanggala 402 ini ada sebanyak 53 anak buah kapal atau ABK. Rinciannya adalah 49 ABK, 1 komandan satuan atas nama Letkol Laut P. Heri Octavian, dan 3 personil Arsenal. Jadi totalnya ada, sekali lagi kami ulangi, 53 ABK. Dan ada beberapa dugaan-dugaan atau potensi-potensi yang kemudian menjadi analisis sementara. Sekali lagi, sementara, bukan keputusan akhir, karena upaya pencarian masih dilakukan. Nanti setelah dilakukan upaya pencarian membuahkan hasil, dilakukan penyelidikan. Jadi ini masih hanya sebatas analisa sementara. Diperkirakan KRI Nanggala 402 diduga mengalami blackout, sehingga kapal ini tidak terkendali dan tidak bisa melakukan sistem kedaruratan. Jadi kalau kapal selam ini berfungsi secara normal, itu ada sistem kedaruratan yang bisa menghembuskan kemudian mengangkat kapal selam itu ke permukaan. Namun sekali lagi, karena dugaan sistem kedaruratan ini tidak bekerja, tidak berjalan secara optimal, maka diperkirakan kapal tersebut tenggelam di kedalaman antara 600 sampai dengan 700 meter. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Eva dan juga pemirsa, di jarak 60 mil atau 95 km dari garis pantai, ini ada tumpahan minyak. Nah, tumpahan minyak ini diduga ada kerusakan tangki bahan bakar minyak atau BBM, di mana kalau kerusakan itu kalau kita spesifikkan, ini dugaannya adalah mengalami keretakan karena adanya tekanan air laut atau adanya pemberian sinyal posisi dari KRI Nanggala 402. Kami juga dapatkan informasi bahwa upaya pencarian KRI Nanggala 402 hari ini juga akan dipantau secara langsung oleh Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto dan juga Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, di mana Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut ini diinformasikan akan meninjau pencarian secara langsung dari KRI Suharto yang juga terlibat dalam upaya pencarian pada hari ini. Ada beberapa KRI yang berhasil atau yang nanti akan dikerahkan untuk melakukan upaya pencarian, Eva dan pemirsa. Yang pertama adalah KRI Gusti Ngurah Rai, KRI Diponegoro, KRI Suharto seperti yang sudah saya sampaikan. Dan pada hari Minggu nanti akan ada datang bantuan kapal untuk mencari KRI Nanggala 402 ini dari Singapura. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa setelah kemarin KRI Nanggala 402 hilang kontak, pihak dari TNI ini langsung mengirimkan Distress Ismerlo atau International Submarine Escape and Rescue Liaison Officer. Beberapa negara pun juga sudah merespon terkait hal ini, diantaranya adalah Australia dan Singapura. Jadi pencarian terhadap KRI Nanggala 402 adalah pencarian yang masif, bukan tanpa sebab, Eva, karena memang hilang kontaknya kapal selam ini, hilang kontaknya KRI Nanggala 402 adalah kejadian yang pertama kali terjadi di Indonesia, dan itu terjadi sekali lagi pada tanggal 21 April 2021. Untuk proses pencarian, Eva, informasi juga kami dapatkan adalah dikerahkan sebanyak lebih dari 400 personil. Entah itu dari teman-teman TNI Angkatan Laut sendiri yang telah mengerahkan beberapa KRI-nya, kemudian ada juga kawan-kawan dari Basarnas yang diterjunkan untuk bisa mempercepat proses pencarian KRI Nanggala 402. Eva. Ya, Reno, seperti yang Anda sampaikan tadi, disiagakan ambulans di lokasi Anda berada, yakni di Pelabuhan Ketapang. Lalu selain ambulans, apa lagi yang dipersiapkan dan juga disiagakan di tempat Anda melaporkan di Pelabuhan Ketapang dan juga di Gilimanuk? Ada 2 posko di sana. Silahkan, Reno. Eva, mobil ambulans yang saya sampaikan tadi sudah saya jelaskan bahwa ini di-standby-kan di Lanal Banyuwangi yang jaraknya 1 km dari Pelabuhan
Ketapang, Banyuwangi. Jadi bukan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Karena memang kalau sampai dengan saat ini, informasi yang kami dapatkan ada di Dermaga 3 Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi yang nanti rencananya juga akan dijadikan lokasi untuk posko evakuasi KRI Nanggala 402. Sampai dengan saat ini juga masih belum ada persiapan yang terlihat secara khusus, entah itu dari pihak TNI Angkatan Laut ataupun dari pihak pelabuhan sendiri, Eva. Sedangkan untuk bagaimana kesiapan di Pelabuhan Gilimanuk, ini berbeda lokasi dari tempat saat ini saya berada, karena Pelabuhan Gilimanuk ini berada di Pulau Bali, saat ini saya masih berada di kawasan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Namun beberapa follow-up nanti kalau ada informasi terbaru, ada update-update terbaru yang disampaikan oleh teman-teman dari TNI Angkatan Laut akan kami himpun, namun sampai dengan saat ini data-data sementara yang telah kami dapatkan juga sudah kami sampaikan tadi, dan kami terus akan menunggu bagaimana perkembangan informasi yang disampaikan oleh teman-teman dari TNI Angkatan Laut atau bahkan dari Basarnas ataupun juga dari pihak Pelabuhan Ketapang Banyuwangi terkait dengan dijadikannya Pelabuhan Ketapang ini sebagai posko evakuasi KRI Nanggala 402. Eva. Baik Reno, kami konfirmasi dan kami koreksi bahwa ambulans yang disiagakan berada di Lanal Banyuwangi dan hingga saat ini persiapan juga belum dilakukan di tempat Anda melaporkan, yakni di posko tepatnya di Pelabuhan Ketapang. Baik, kita akan bergabung lagi dengan Reno Reksa nanti usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.